Selamat pagi para student sekalian, kembali bertemu dengan Mr. Arisman dan hari ini kita akan review untuk persiapan penilaian akhir semester kita. Maka mari kita awali review kita dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, betapa berat tugas perutusan yang Engkau berikan kepada Putra untuk menyampaikan kabar sukacita tentang karya keselamatan. Kuatkanlah kami, agar kami juga mampu melaksanakan tugas kami sehari-hari yang telah dipercayakan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maka kita akan nanti mereview beberapa soal dan Sir akan memberikan contoh bagaimana menjawab. Ini hanya contoh ya. Boleh dengan bahasa kalian sendiri. Tetapi ingat, pada saat kita baca soal, itu pasti ada kata kunci di soal itu. Dan ketika kita menjawab juga, harus ada kata kunci yang kita kembangkan. Karena bertepatan ujian kita berbentuk esai. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Kita awali dengan soal yang pertama. Maka pernah saya minta tuliskan nama ke-12 rasul. Ya, ini nama mereka. Ya, kalau hanya menuliskan aja, ini gampang. Ya, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus dan Alfeus, Tadeus, Simon dan Yudas Iskariot. Ya, mungkin nama-nama yang sama seperti Petrus, ya Simon Petrus. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana tanggapan mereka saat dipanggil oleh Yesus? Tanggapan mereka, tanggapan siapa? Para rasul. Ya, ke-12 rasul ini ketika Yesus memanggil mereka, bagaimana tanggapan mereka? Seperti nanti ada 4 orang di antara mereka ini adalah nelayan. Tanggapan mereka bagaimana? Nah, tanggapan mereka adalah begini. Ketika Yesus memanggil mereka, serta-merta mereka menanggapinya secara spontan. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus. Seperti Matius, dia seorang pemungut cukai. Dia sedang mengumpulkan cukainya dalam arti pajak ya. Tetapi ketika Yesus memanggilnya, tidak memikirkan itu uangnya, tetapi dia langsung ikut dengan Yesus. Nah, kita lihat yang berikutnya. Bagaimana kisah Yesus memanggil Simon Petrus dan Andreas? Nah, ini tentu masih ingat kan? Ketika mereka sedang menjala ikan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Nah, coba lihat perubahannya. Kalau di ini dijelaskan, ya, yang dulunya mereka menjala ikan dan sekarang mereka menjala manusia. Tujuannya menjala itu adalah menyelamatkan, ya, menyelamatkan mereka dari si jahat, dari kuasa kegelapan. Nah, itu kalau mau ditambah penjelasannya, sehingga mereka dibawa kepada keselamatan abadi. Begitu juga para rasul memanggil kita. Nah, yang berikut, mengapa Yesus memanggil pemungut cukai menjadi muridnya? Pada jelas-jelas ini kan, bahwa dia seorang yang dianggap pendosa dalam pandangan agama Yahudi. Nah, bagi Yesus, orang yang baik dan orang yang jahat, ya, dalam arti tertentu, sama kedudukannya di hadapan Allah. Sama-sama dicintai oleh Allah. Sama-sama anak Abraham. Karena kesamaan itulah mereka pun mempunyai hak atas kerajaan Allah. Nah, ini. Jadi, orang baik, orang jahat, ya, yang sudah dicap sebagai pendosa, bila dia terbuka, maka kerajaan Allah juga
menjadi miliknya. Ya. Berikut, apa pesan kisah ya dari wawancara dengan Pastor Franz? Nah, ini salah satu kata kuncinya saja. Kita harus berani melepaskan keterikatan dengan keluarga. Keluarga memang penting, tetapi jangan sampai kecintaan pada keluarga menjadi penghalang untuk bersikap terbuka pada sesama yang lain. Apalagi keterbukaan kita kepada Tuhan. Nah, lanjut. Nah, bagaimana cara hidup jemaat saat ini? Apakah sudah meneladan cara hidup jemaat perdana? Nah, ini tanggapan kita pribadi ini, ya. Ciri hidup seperti yang dinampak dalam kehidupan jemaat perdana dapat menjadi contoh dan model bagi persekutuan-persekutuan yang ada pada masa sekarang, sehingga persekutuan atau kelompok tersebut dapat berkembang berdaya guna bagi anggota kelompok dan masyarakat sekitar. Kalau kita bisa lihat cara hidup jemaat saat ini agak jauh, ya, cara hidupnya dari jemaatnya perdana dulu. Mereka dulu sehati sejiwa, berkumpul mereka, ya, dan rajin mereka untuk mendengarkan pengajaran para rasul. Sekarang ada banyak yang malas ke gereja, tidak mau mendengarkan kalau Sir lagi menerangkan tentang kitab suci waktu belajar agama. Nah, itu contoh-contohnya. Bila kita banding, tetapi ada juga ya yang mau mengumpulkan harta belandanya lalu membagi-bagi kepada orang yang membutuhkan. Nah, berikutnya, jelaskan apa yang menarik dalam cara hidup jemaat perdana. Ya, nah, kita refleksikan dari kehidupan jemaat perdana sebagaimana dikisahkan oleh ada 2 kutipan kitab suci di situ. Ya, maka yang pertama adalah Roh Kuduslah yang mempersatukan mereka dalam persekutuan murid-murid Kristus dalam persaudaraan sehati dan sejiwa. Nah, kedua, setiap anggota persekutuan adalah sesama yang sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih berkuasa. Ketiga, adanya kepemimpinan yang mampu melayani dan mampu memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus di tengah-tengah mereka. Nah, ini analisisnya itu, ya. Dan keempat, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan berkumpul di bait Allah. Kelima, mereka secara bergilir mengadakan perjamuan kudus dan senantiasa bersukacita dan tulus hati sambil memuji Allah. Nah, kita lanjut ke topik berikutnya. Apa tujuan Yesus mengutus para muridnya? Nah, Yesus mengutus para muridnya. Ya, apa tujuannya? Bahwa Yesus itu tidak egois, tidak mau dia berkarya sendiri. Ya, itu nanti kita bisa tafsirkan ketika dia mengutus 70 murid. Artinya apa? Dia mau ikut sertakan ya para rasul, para murid, kita semua dalam karya perutusannya. Yaitu apa? Mewartakan kerajaan Allah. Dia utus kita itu, dia utus para rasul juga, dia utus semua orang yang mengimaninya sebagai juru selamat. Nah, lalu bagaimana tantangan yang dihadapi para murid saat mewartakan ajaran Tuhan Yesus? Tugas perutusan yang kita terima dari Yesus mengandung risiko besar. Akan banyak tantangan dan hambatan. Hambatan itu berasal dari diri kita sendiri. Juga berasal dari luar diri kita. Merasa tidak layak, merasa ditolak, merasa dihina. Ya, malah taruhan nyawa menjadi tantangan dalam tugas perwatan Yesus. Nah, ini dia. Maka tantangan-tantangan seperti ini harus bisa kita lawan. Ya, harus bisa kita lewatkan. Dan kita katakan, Tuhan, Engkau andalanku. Ya, nah, berikutnya, kelompok mana saja yang menerima pewartaan Yesus? Bagaimana tanggapan mereka? Secara umum, ya, orang miskin dan sederhana, para pendosa yang mau bertobat,
orang-orang sakit, kaum wanita dan anak-anak, bisa disimpulkan bahwa mereka yang lemah, ya, itu yang jauh lebih menerima pewartaan dari Yesus. Nah, kita lanjut. Apa saja tugas murid Yesus dalam perutusan Yesus? Nah, tugas para murid di sini adalah mewartakan kabar gembira tentang datangnya kerajaan Allah. Makanya orang Katolik selalu mengedepankan yang namanya Injil, Evangelion, kabar gembira, kabar keselamatan. Itu yang kita bawa, bukan ancaman, bukan sesuatu yang mencemaskan kehadiran kita. Ya, di tengah jemaat, di tengah siapapun, harus membawa sukacita, harus membawa keselamatan, bukan kecemasan, bukan ketakutan. Ya, nah, yang kedua, jelaskan apa wujud datangnya kerajaan Allah. Nah, percikan kerajaan Allah, ya, tanda-tanda kerajaan Allah, ya, sebenarnya sudah bisa kita rasakan ketika, ya, adanya kedamaian, adanya kerukunan, adanya persaudaraan, adanya keadilan dan cinta kasih. Ketika di rumah kita lihat ada kedamaian, ketika kita lihat masyarakat rukun, penuh persaudaraan, keadilan dan cinta kasih, lawannya apa? Neraka. Di mana? Ketika kita tidak damai, ketika kita tidak mau lagi bersahabat dengan orang lain, ketika kita tidak mau lagi mengampuni, percekcokan, ya, saling membenci, ya, tidak adil kepada sesamanya, permusuhan, kebencian, saling membinasakan. Nah, ini tidak lagi ada kerajaan Allah di dalam. Dan kita adalah diutus untuk mewartakan kerajaan Allah di tempat-tempat yang seperti itu. Ya. Nah, kita lanjut. Siapa saja yang bersekongkol melenyapkan Yesus, jelaskan peran mereka. Nah, ya, boleh dikatakan kelompok yang menolak Yesus dan perwartaannya justru berasal dari kalangan atas. Siapa itu? Ya, termasuk para penguasa, orang kaya yang memeras rakyat, tokoh-tokoh intelektual, itulah ahli Taurat, tokoh agama, itulah imam-imam kepala. Itu yang bersekongkol, itu yang menolak Yesus. Ya. Nah, maka karena mereka orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya pengaruh, akhirnya mereka berhasil menghasut, ya, berhasil membuat sesuatu yang kesannya benar, dan akhirnya Yesus dihukum mati. Ya. Apa pesan kisah sengsara Yesus bagi perkembangan iman kita? Nah, ini sebenarnya tafsirannya sangat bebas, ya, sangat luas juga. Nah, sebagaimana dialami Yesus pada saat mengalami kepahitan dan penderitaan hidup, seringkali kita merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, bahkan merasa ditinggalkan oleh Allah sendiri. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kan kata-kata Yesus saat terakhir ketika dia mengalami siksaan. Namun, Yesus tetap taat dan dengan tabah menerima penderitaan itu. Maka Yesus telah memberikan teladan betapa bernilainya kehadiran dan sikap berbela rasa terhadap penderitaan orang lain. Maka kisah sengsara yang dialami oleh Yesus memiliki pesan yang sangat luas untuk kehidupan kita. Ya, kita boleh menderita, tetapi kita akan ada kepastian, akan bangkit, akan mengalami Paskah bersama dengan Yesus. Nah, apa makna kebangkitan Yesus dalam hidup kita? Ingat sekali lagi, Sir katakan bahwa, ya, orang Katolik, dasar imannya, ya, boleh dikatakan pokok iman orang Katolik itu lahir dari Paskah, dari kebangkitan. Karena
kebangkitan Yesus memberi harapan baru bagi umat manusia. Bahwa ada harapan yang lebih baik setelah kematian di dunia ini. Dan lihat, berulang kali dikatakan bahwa Allah yang membangkitkan Tuhan artinya membangkitkan Yesus, ya, akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Itu ada 1 Korintus 6:14, 2 Korintus 4:14, dan Roma 8 ayat 11. Nah, lalu berikutnya, mengapa kebangkitan Yesus dimaknai bahwa kehadirannya tidak terbatas ruang dan waktu? Tentu, ya, ketika Yesus sudah mengalami kebangkitan, maka Yesus dapat hadir di mana saja dan kapan saja, dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Kehadirannya mampu mempengaruhi hati manusia, menjadi semangat dan inspirasi hidup bagi banyak orang. Nah, demikianlah review kita. Maka silakan belajar dengan baik. Silakan melatih bagaimana kamu menuliskan jawabanmu secara naratif. Ya, boleh analisis juga. Maka hindarilah jawaban yang terlalu singkat. Coba sedikit pacu dirimu untuk